Ya bukan di desa ini Mas. Ini di gunung ini kan. Di gunung bukan di desa. Desa lagi ini di gunung ini. Nyemak-nyemak ya. Nyemak Mas, boleh kan? Nyemak. Kita ngasih pakan yang satu sisi, yang belakang nggak sabar kita dipatuk dari belakang ya biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channelnya R31 Sobos. Kali ini kita lagi main-main ke daerah Malang Selatan bersama saya Yusuf Rizky. Tepatnya di Ampel Gading ya, di Ampel Gading. Ini satu-satunya peternak di Ampel Gading di bawah Gunung Semeru ya. Padahal di sekitar sini nggak ada peternak sama sekali. Yang jadi pikiran saya pertama, di sini daerah dingin, lumayan cukup dingin sekali ya. Tapi beliau Mas Bre Depo ini luar biasa, dia satu-satunya peternak yang berani keluar out of the box ya, yang mau untuk mencoba bisa nggak ayam di sini, padahal nggak ada sama sekali peternak di sini. Ini kan juga jadi mungkin bisa jadi insight ataupun wawasan untuk Mas Bre semuanya, bisa adakah sesuatu yang kayaknya nggak mungkin bisa jadi mungkin seperti itu ya. Kebetulan di sini ada yang lucu, ada ayam kalkun. Coba lihat di sini kameramen. Nih. Besar. Nah, jarang-jarang ada seperti ini di kota ya. Waduh. Sekarang kita coba panggil sosoknya ya, Mas Depo. Ya. Ini Mas Bre Depo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya, sama Mas Bre Depo. Ya. Sebenarnya latar belakangnya Mas Depo ini apa sih kok terus tiba-tiba ceritanya untuk tiba-tiba punya peternakan ayam, itu ngambil ayam itu apa? Ceritanya dulu. Jadi awalnya gini Mas, istilahnya saya sih punya teman sih, istilahnya punya teman. Teman dia juga ternak ayam, sering-sering main ke sana, lihat-lihat. Terus ya tak pikir-pikir ada peluang yang bisa diambil sih dari kita ternak ayam, dan di daerahku sendiri di Ampel Gading kan khususnya di bawah Gunung Semeru ini belum ada ternak belum ada. Awal sih mau ayam daging, tapi ternyata ayam petelur sekarang ya. Iya, tak bandingkan sama ayam petelur dari perawatan, dari segi istilahnya lebih mudah dihandle ayam petelur. Mudahnya di mana? Mudahnya di mana? Jadi gini, kalau ayam pedaging itu kita kan ngerawatnya mulai kecil, usia nol, istilahnya membesarkan usia, ya, pembesaran. Dari proses proses perawatannya kan butuh juga perawatan yang istilahnya kayak open untuk menjaga suhu, pasti dari segi modal pasti lebih besar, lebih dan ekstra gitu ya, dan juga dibandingkan dengan ayam petelur itu ngambil tingkat risikonya aja lebih kecil di ayam petelur, karena ayam pedaging kadang kita dengan usia yang istilahnya harus keluar kandang dengan harga yang pas saat keluar kandang masih belum bagus, itu kan berisiko. Tapi kalau ayam petelur itu lebih aman lah untuk harga jualnya. Lebih aman. Ya ada kalanya harga itu rendah banget Mas. Cuma ini lebih aman sih. Lebih aman. Itu dan perawatannya, dan ya itu karena di sini daerah dingin, saya lebih coba main ke ayam petelur. Itu. Berarti ini inspirasinya dulu jualan ayam atau mulai peternakan ayam dari temannya ya? Iya, ya main-main ya. Terus pengen ya coba aja kalau dari sini gimana. Nyoba. Untuk teman-teman semuanya ini ada di daerah Dampit, terutama di Ampel Gading ya. Itu kelurahannya ya, Ampel Gading ya. Kecamatannya Ampel Gading. Biasanya Mulya Asri. Jadi kalau mungkin yang daerah sekitar sini pasti tahu kondisinya di sini seperti apa, dataran tinggi dan suhu, ini dingin. Udaranya dingin. Padahal setahu saya pribadi ya, ini kalau ayam agak susah ya untuk daerah dingin ya, karena tapi saya juga ini belum tentu benar ya, karena saya juga bukan peternak ayam atau bukan kuliah di peternakan. Ini alasanmu ki apa ngono lho? Alasannya Mas Depo ini apa kok tiba-tiba juga kenapa, apa yang membuat daerah dingin, terus ini juga satu-satunya peternak di daerah sini, yang lainnya nggak ada, alasannya apa? Jadi gini Mas, selain teman itu tadi, kalau untuk pertanian, ini kita saya lulusan pertanian, cuma untuk daerah-daerah sini memang pertanian cocok. Cuma pertanian dengan cuaca yang tidak menentu, musim tidak menentu, tingkat resiko itu lebih tinggi, istilahnya angka kerugian dan sebagainya itu.
Jadi saya coba untuk buka peluang usaha di bidang yang lain, tapi masih tidak jauh dari pertanian. Dari pertanian. Peternakan di situ. Nah, di sini sih banyak sih Mas, istilahnya apa ya? Bukannya apa sih? Istilahnya orang rawat kayak istilahnya apa namanya? Kambing, sapi, ayam kampung kan banyak toh. Pembesaran kambing, jadi, ayam. Saya pikir sih apa ayam petelur pasti juga dia bakal adaptasi dengan lingkungan yang dia tinggali, bakal bisa gitu. Sama ada kemungkinan. Untuk masalah dingin itu kan semua kan ada perawatan, ada istilahnya ada apa ya, kita ya sama lah, ayam itu sama Mas, sama manusia istilahnya kita dingin. Ayam itu sama bro, sama manusia bro. Padahal ayam sama manusia beda. Intinya sama ini dalam arti kan sama-sama hidup. Sama-sama dia juga beradaptasi. Bukan itu maksudnya. Bukan anu ya, dalam itu bukan masalah apa namanya ya kebebayannya atau pola pikirnya bukan itu. Jadi kalau ayam kita dingin bisa kita kasih pengolahan yang lain, istilahnya perlakuan yang lainnya gitu ya, kasih perlakuan. Ya gini. Kita dingin minum jahe gimana? Bisa jadi agak hangat sedikit ya. Sama, ayam juga dikasih jahe mau dia. Bisa juga minuman jahe. Kasih pasangan hidup juga bisa lebih hangat ya. Bisa juga Mas, cuma ini percuma dikasih pasangan hidup Mas. Dia sudah telur sendiri ya, nggak usah dikasih. Nggak butuh pasangan hidup ya. Sia-sia juga, kasihan nih pasangan hidupnya. Gitu loh Mas. Jadi gitu. Meskipun nggak dibuahi, ini ayam nelur terus gitu ya. Iya, karena ya juga memang dasarnya bibitnya kan memang sudah ayam ini ayam petelur. Di istilahnya kalau adalah di setting untuk dia bertelur tapi tidak bisa menetas. Ya kan? Dia bisa bertelur tanpa ada pejantan. Nah, di situ. Itu sih yang jadi saya sih secara pribadi sih ngambil simpelnya aja. Pertama sih coba-coba. Kalau ini berapa tahun? 1 tahun ada atau lebih? Jalan 2 mau 2 tahun. Mau 2 tahun Mas Bray. Ini jangan mau kalah, apalagi di era corona seperti ini ya, harus berani keluar, apalagi telur gimana pasarnya kalau sekarang? Kemarin sempet hancur Mas. Tapi sekarang awal-awal corona. Cuma alhamdulillah sekarang merangkak naik normal. Sudah normal. Ya, normal. Ya merangkak naik tapi normal. Istilahnya ya. Ya alhamdulillah peternak bisa merasakan hasil. Hasil ya. Hancur ya. Peternak cuma bisa. Nggak ngatasi sama biaya pakannya ya, pakan sama tenaga pakan bisa cukup, tapi istilahnya untuk yang kerja dia nggak anggap aja nggak gajian. Yang kerja gajian apa? Kerja rodi ya. Mungkin kita nggak gajian Mas. Tapi kalau harga dengan stabil kayak gini alhamdulillah ya masih ada keuntungan. Gitu. Ini sekarang aktivitasnya peternak itu gimana aja sih sebenarnya? Macul kah atau ngarit kah atau apa ya? Kita coba tanya dulu aktivitasnya mulai jam berapa sampai jam berapa, kita tanya yuk. Ya. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya jadi mulai pagi kita istilahnya kurang lebih jam 7 Mas. Jam 7 kita start. Ya sebelum jam 7 sebenarnya enggak apa-apa. Pacul? Enggak. Kita enggak kelelahan. Bersihin apa ini kotorannya? Cukup disapu. Disapu. Ya sesekali lah, seminggu sekali pakai cangkul untuk membersihkan kotorannya. Cuma pada dasarnya kita tiap pagi itu ya membersihkan, istilahnya menyiapkan untuk pakannya dulu Mas. Menyiapkan pakannya dulu. Itu diaur-aur gitu ya? Ya bukan, nggak diaur-aur nanti jadi satu kandang. Iya. Ya kita taruh di tempatnya, kan ada tempat pakannya sendiri, tempat minum sendiri. Proses makan kita bersihkan dulu pakan yang kemarin yang ada sisa. Atau kita katakan istilahnya biar nggak kececeran. Setelah itu kita kasih pakan yang baru hari ini, istilahnya kan gitu, pagi ini taruh kata gitu. Pagi ya. Makan pagi. Mulai jam berapa start? Ya jam 7 lah. Jam 7. Ya, sama kayak kita manusia ya. Nah iya, sarapan sama. Sarapan. Ya soalnya udah manggil-manggil ayamnya. Sudah manggil-manggil. Kan dia udah nelur, tugasnya udah selesai. Papa Dipo gitu ya manggil. Iya. Papanya. Cara gitulah mungkin bahasanya ya. Jadi kita ngasih pakan selesai kita kuras tempat minumnya, dibersihkan tempat minumnya. Pada dasarnya ayam juga butuh kebersihan ya. Karena kalau juga dia kotor ganggu kenyamanan dia. Nanti kan kalau dia nggak nyaman, dia stres, dia makannya kurang bagus, dia nggak nelur. Itu. Terus itu penyakit. Ya nguras itu minumnya. Terus setelah nguras kita kasih minumnya. Terus kita istilahnya kita ngeceki telur-telur yang masih tersangkut. Kadang telur itu nggak lancar Mas. Istilahnya ada tempat sini langsung menggelinding setelah nelur, tapi kadang ada yang namanya tersangkut, berhenti nyangkut ya. Karena kan ayam itu beda-beda. Kadang istilahnya tempatnya dia berpijak itu kan sebenarnya sudah lebar, tapi kadang kotorannya masih nyangkut. Otomatis telur kesangkut juga ya, nggak bisa jalan lancar. Ya kita ngambil telur yang kesangkut, kita bersihin telur, kadang kena kotorannya kita bersihin. Setelah itu
kita bersihin tempat pijakannya itu kan kadang kotorannya masih nempel-nempel, kita bersihin pakai bambu itu, kita dorongi biar bersih. Setelah itu ya udah ngecek sekitaran, udah istilahnya ngecek sekitaran kandang apa yang perlu kita lakukan, apa istilahnya membersihkan meratakan tempat kotorannya biar nggak meluber ke tempat pembuangan air saat hujan. Nah itu ya setelah itu udah kita prosesnya bersihkan, sapu istilahnya di dalam kandang, di tempat kita jalan, kita ininya itu. Terus untuk selanjutnya ya tergantung sikon. Panen ya, tergantung sikonnya. Istilahnya jadi gini, untuk panen itu kadang kalau misalnya memang pembeli ini agak santai, istilahnya jam-jam santai itu saya nggak panen dulu. Saya tunggu istilahnya ayamnya semua nelur, jadi nggak dua kali kerja. Gitu sekalian gitu ya. Sekalian. Tapi kalau misalnya memang berarti ada kemungkinan numpuk ya telurnya ya? Nggak numpuk, tetap sehari itu kita panen. Tapi tiap sore. Kan panen boleh pagi, boleh selama kasih pakan, kasih minum panen boleh mas. Cuma ya itu senyamani kita lah. Kita itu telur mau langsung cepet keluar atau nanti atau gimana intinya gitu. Tapi ya ambil lagi langsung dipanen nggak masalah, cuma nanti tinggal ngambil karena pada dasarnya ayam itu nggak bisa 100% itu kompak untuk telur gitu. Ada mungkin 1-2 yang purek gitu ya? Ya dia santai lah, mungkin telurnya nanti sak nelurku namanya gitu mas. Jadi itu panen, setelah panen ya udah santai udah. Istilahnya kita bisa melakukan aktivitas lainnya, kita bisa istirahat, kita bisa ya melakukan aktivitas lainnya. Mungkin kalau kita punya juga lahan, punya lahan bisa, pertanian loh ini mas ya, Bredipo ini juga jadi sosok kita mungkin bisa ke lahan pertanian. Kalau enggak ya kita istirahat nanti ya itu mas kegiatannya di pagi hari. Pagi sama sore mungkin ya, siang sama siang ya? Sama siang ngapain kalau ya, siang makan ayam ini kan makannya siang, nanti jam-jam 1 kita start untuk ngasih makan siang. Kalau pagi ini nggak dikasih makan? Pagi saat di jam 7 start itu ngasih sarapan. Siang juga makan? Iya. Sore makan juga? Enggak, 2 kali. Pagi sama siang aja. Kalau lapar tengah-tengah malam ada gimana? Karena kalau malam itu kita kasih makan siang, dia makan, dia kenyang, dia proses istirahat untuk proses nanti besoknya untuk nelur lagi. Gitu. Saya baru tahu loh kalau ini. Iya. Kalau malam-malam misal lapar dia nunggu lewat nasi goreng gitu ya manggil. ya mungkin bisa juga gitu kalau kita di kota ya mas ya. Tapi alhamdulillah di sini ya enggak. Tapi gitu ya memang ya, saat pagi sama siang aja kasih jam makan 1, ya. Jam 2 lah, jam 1 gitu kasih pakan sama nambah air. Kan airnya kan pasti berkurang. Dia minum toh mulai pagi. Komposisi makannya berarti pagi agak banyak, siang agak sedikit atau sama? Itu tergantung kita lihat ayamnya. Kadang ada peternak, ini pengalaman ya, kita sharing ke teman-teman aja. Ada peternak yang pagi, jadi ayam itu udah ada porsinya mas, sudah ada porsinya, tapi kan 2 kali makan. Iya. Kadang pembagiannya itu nggak sama, ada yang mungkin 40-60%, jadi 40% makan di pagi, 60% di siang karena siang kan sampai pagi lagi kan. Cuma ada yang sama 50-50. Kalau pagi jarang dibanyakin. Pagi jarang ya. Biasanya kalau nggak 50 separuh sama siang ya banyakkan di siang daripada di pagi. Lebih karena banyak kan stand waktunya antara pagi siang ke pagi sama pagi ke siang kan pendekan pagi ke siang. Lebih pendek, lebih sedikit aja ya. 2 kali makan, 2 kali makan. Setelah makan ya udah paling ya bersihkan yang mungkin bekas pakan yang jatuh-jatuh. Intinya itu udah bersihkan. Kalau proses penyemprotan semprot untuk apa semprot? Obat gurem mas. Obat gurem supaya bukan bebas corona ya? Ya termasuk juga, ada juga obatnya istilahnya antibakteri. Ada ya antibakteri buat obat gurem ada. Gurem itu apa? Gurem ini ya bahasa Indonesia apa ya, sejenis hewan kecil dia. Bakteri untuk bukan bakteri mas, dia hewan. Hewan. Dia ganggu karena dia kan tinggalnya di tubuhnya ayam, parasit anggapannya. Tapi jadi ayam itu kalau sudah istilahnya kandang itu kalau kita telat untuk nyentuh tiap sore cirinya sore mas. Cirinya sore. Ayam itu makan ya garuk-garuk kan dia nggak nyaman. Gatel ya. Ada gitu, ada bunyinya kan karena kakinya kan ini nabrak sama kandangnya. Gitu. Ambil garuk sama rek gitu. Itu tanda kalau dia udah ada hewan yang ganggu, ya namanya gurem itu. Gitu loh. Apa ya kalau menurut saya gurem ya. Di nama obatnya juga obat gurem. Bukan obat yang lain, obat semut atau bukan. Itu obat lalat, kita tergantung lihat
lihat ada alat banyak apa enggak Mas. Tapi kalau apa namanya kotorannya kita selalu rutin bersihkan, terus nggak basah taruh kata, meskipun nggak kering banget ya nggak basah sampai nyemek Mas, boleh kan nyemek aman. Oke. Jadi laler bisa dikontrol. Terus ada lagi obat bakteri, istilahnya obat bakteri ini ya buat kebersihan aja yang nggak nampak. Kalau gurem kita nggak nampak tanda-tandanya ada. Kalau bakteri kita nggak tahu, bakteri kan takut nyerangnya nanti ke kesehatannya. Makanya sakit, pilek apa gitu. Jadi itu ada banyak sendiri. Itu tiap sore kita nyemprot. Itu perlakuan. Ya nggak tiap hari juga. Bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, 2 obat. Jadi obat gurem sama obat bakteri. Gitu. Sambil kita masuk jalan ya. Boleh, monggo. Ayo kita lihat teman-teman. Ayo monggo lihat. Ini kandang saya ya, masih kurang lebih ada berapa ekor ini? Ya ini masih apa ya? Ya masih usaha kecil sih Mas Yusuf. Jadi masih di kisaran 150 ekor. Tapi yang 50 ini rencana saya ya masih nunggu sampai benar-benar dia produktivitasnya menurun banget, baru di akhir Mas. Oh, di akhir. Udah 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih Mas. Ini yang lama, yang pertama kali ngambil ya. Yang pertama ngambil, makanya ini. Tapi belum diganti sama sekali nih ya dari awal ya. Belum. Itu yang bangunan istilahnya kandang baru, ayam baru. Yang sana. Itu. Nih coba kita tengok telurnya nih. Telurnya bagus loh. Dulu saya usaha roti jadi tahu kalau telur yang warnanya coklat seperti ini cangkangnya warna bagus coklat. Banget buat bikin roti itu bagus. Tapi kalau warnanya putih itu jelek, kurang bagus. Tapi ada ya warnanya putih. Ada. Ini ada 1-2 yang warnanya putih. Karena tapi sudah usia memang. Tapi ini termasuk besar loh, kurangnya telurnya besar ya ini ya, standar besar ya. Standar besar. Lumayan lah. Besar ya, cukup ya. Cukup. Mas, waktu pertama ya? Pertama itu pasti kita butuh perjuangan kan. Itu perjuangan. Jadi ya mohon maaf istilahnya kita masih awam, masih belum ngerti banget ya, iya, ayam. Soal bibit ayam itu kita beli dan memang lika-likunya ya kadang ada kita mungkin apa ya bukan dibohongi dalam arti itu ya mungkin bisa dikatakan bohongi untuk masalah bibit. Kita pesen usia sekian minggu dikasih yang lebih muda kan kita masih awam Mas. Iya. Jadi kita kurang paham, jadi kondisi ayam ya juga kurang sehat. Jadi idealnya ayam itu biasanya masuk kandang, misalnya kita beli bibit masuk kandang, dia usia paling lama maksimal 1 bulan dia sudah mulai bertelur. Sudah mulai bertelur 1 bulan ini, 1 bulan sudah bisa 1 bulan ya. Tapi kalau misalnya ayam itu bagus, kita masuk kandang usia dia 16 minggu, dia bagus memang 1 minggu setelah masuk kandang atau 2 minggu dia sudah mulai telur. Dan istilahnya bagus. Pada intinya ayam banyak atau ada kemungkinan ayamnya ini stres? Enggak ya? Stres satu iya. Terus kedua masuknya dulu pas musim penghujan Mas Yusuf. Jadi dia sempat kehujanan, pilek dia. Oh gitu. Jadi dan juga masih usia muda. Ya? Masih usia muda. Pakannya yang dirugikan berapa? Sampai habis berapa? Saya 1 bulan itu. 1 bulan. Yuk sambil masuk dulu ya. Iya, mari. Jadi dulu itu saya tiap 10 hari sekali. Tiap 10 hari. 10 hari sekali itu saya beli pakan Mas Yusuf. Jadi 1 bulan ada 3 kali beli pakan. Telur ayam belum telur. Jadi ya kurang lebih dalam 1 bulan itu di kisaran 2,5 dikalikan 3 bulan berapa itu? 2,5 kali kurang lebih 7,5 ya? 7,5 bulan, 7,5 juta ya? Iya, saya itu hanya untuk pakannya aja? Untuk pakan, saya istilahnya nggak gajian karena nggak ngelola kan. Iya. Kedua, masih yang telur cuma beberapa aja? Nggak ada 20% mungkin. Itu ini bagus sekali ini warnanya ya. Sampai coklat banget ini ya? Iya. Warnanya bagus sekali ini. Jadi ya itu dukanya. Kalau sukanya sih ya saya nyaman sih jalani kayak ini ya. Mungkin orang lihat kita main teman nggak mungkin pakaian kita itu rapi kan kayak gini sekarang. Ini kan nggak mungkin juga pakaiannya pakai kaos ya. Ya pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sepatu boot. Terus ya mainnya sama ayam, istilahnya tangan terbiasa kena kotorannya, kena patung ayamnya, ya itu sukanya sih.
Cuma kembali lagi kalau kita nyaman, ya kita nikmat aja jalani, kita semangat aja. Itu sih, meskipun pas harga murah, iya semangat aja jalannya. Tetap semangat aja ya. Tetap semangat aja. Jadi saya juga kedepannya ingin tambah membesarkan ternak ini, Mas. Masih membesarkan ternak ini, tapi ya saya jalani dulu sendiri supaya ngerti bener ya. Nanti saat memang istilahnya tujuan doa saya nanti istilah tercapai untuk membesarkan ini, mempekerjakan orang kan istilahnya kita ngajari orang itu karena kita sudah punya pengalaman gitu loh, udah punya pengalaman. Nah, kita nggak cuma terpatok teori, kita juga praktek. Teori bener kita tetap pelajari istilahnya masalah kesehatan, masalah vitamin dan sebagainya, tapi kita tetap praktek tetap jalan. Harus tetap jalan. Dan kalaupun tambah besar pun kita tetap jalan aja. Istilahnya kita juga ada istilahnya mungkin apa ya istilahnya karyawannya ya mungkin ya, tapi kita tetap jalan aja, kita ngontrol mungkin. Ya mungkin untuk actionnya istilahnya yang mempekerjakan anak buah karyawan, tapi kan kita kan ngarahkan ini waktunya ini, kita ngasih contoh biasanya kegiatan saya gini. Jadi biar meskipun saya nggak handle langsung, nggak pegang langsung, tapi dia sudah tahu kebiasaan saya. Sekitar tangga sini istilahnya ke warung-warung pancangan di daerah dekat rumah saya itu pun saya masih kurang, Mas. Istilahnya orang yang mau beli banyak, kita yang kurang, tapi masih kita belum bisa mencukupi kebutuhan sini. Belum. Jadi ya langganan-langganan yang lama-lama itu yang masih tetap di rutin kita kirim untuk telurnya. Jadi kalau masalah marketingnya sebenarnya pemasarannya sudah nggak bingung ya? Nggak bingung, kita sudah pasar. Ada pasarnya sendiri di sini ya. Kapasitasnya yang kurang saya, kapasitas produksi kurang, tapi ini ya mungkin juga kalau peternak-peternak yang lainnya ya mungkin mau tertarik mau ngambil tempat Mas Dipo juga bisa ya, dengan harga sesuai dengan Mas Dipo ya. Ya, kalau harga nanti bisa dikomunikasikan lah Mas Yusuf. Iya. gitu. Jadi nanti kita kasih kontaknya Mas Dipo juga. Barangkali ada yang menonton di sekitar Dampit nih, tahu Mas Dipo. Ya. Anaknya Pak Sugi. Ya. Kalau betul ya. Betul gitu. Ya. Sambil kita lihat nih, karena ini di bawah Semeru ya, nah lihat kabutnya mulai muncul semuanya. Ya ini mulai kabutnya mulai turun. Karena ini masih Mas musim kemarau kan. Iya, dikatakan kemarau tapi masih ada hujan. Masih ada hujan. Kalau di sini itu kalau bisa musim kemarau itu pasti sore kabut. Sebenarnya gini Mas Yusuf, untuk masalah ternak itu bau itu kita bisa atur sih. Bau kalau bisa kita diatur. Dalam arti gini, kalau kita rutin membersihkan, perawatan dan sebagainya, bau itu gak bakal terlalu kan gitu. Tapi kalau kita teledor dan sebagainya ya bau. Cuma kan di sini itu jauh dan orang desa ini kan rasa solidaritas, terus apa ya? Dia juga punya ternak yang lain. Kenapa saya peternaknya diambil di rumah orang tua saya? Karena ya bukan di desa ini Mas, ini di gunung ini kan. Di gunung, bukan di desa. Desa lagi ini di gunung ini di gunung. Gunung juga masuk desa nggak bro? Coba jawab pertanyaannya juga. Jadi ya masuk banyak juga. Tergantung gunungnya kontaknya apa kan gitu. Gitu Mas. Sampai dengan video kemarin ya kita mendaki gunung, katanya Mas Eko gunung kembar. Bukan, ini bukan gunung kembar, ini gunung Semeru. Gunung Semeru ini asli asli Gunung Semeru ini. Terus juga kotorannya di sini banyak tetangga yang memanfaatkan juga. Mas Dipo nih juga dikasih pupuknya kotoran ayam ya. Jadi gini Mas, untuk kotorannya itu ya kita jual, ya nggak jual sih sebenarnya. Kadang ada tetangga itu kan mayoritas kan sini kan petani. Mayoritas malah petani. Tapi Mas Dipo beda sendiri ya. Iya, dia beli kotorannya buat nanti persiapan lahan untuk tanam. Gitu. Buat pupuknya. Jadi pada intinya kotoran ternak itu mulai ayam, kambing, sapi bisa dikelola untuk pupuk. Bisa untuk pupuknya. Gitu Mas. Jadi istilahnya nggak ada yang terbuang lah. Ya, semuanya berputar ya. Nah, semuanya berputar. Bisa jadi manfaat di situ. Kalau kita di desa, di kota sih sulit banget menemukan hal seperti ini ya. Jadi kalau sudah biasa di kota, lihat di desa itu wah beda seger, pasti. Seger, enak, adem. Termasuk kami perjalanan ke sini tuh ada sesuatu yang lain melihat pedesaan daripada kita melihat perkotaan. Begitupun sebaliknya mungkin orang yang di desa melihat kota ya pasti ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang beda.
Ini kalau teman-teman yang lainnya gimana enaknya? Kalau mungkin ada yang pengen nanya, pengen ada ketertarikan sedikit lah, atau mungkin baru mau nyoba, mungkin punya 5 ekor, punya 6 ekor. Kalau dari saran Mas Dipo, enaknya ngapain terusan? Kalau Mas Dipo mungkin ada di tahap seperti itu, ada di tahap punya 5 ekor, 6 ekor. Kalau saran dari Mas Dipo seperti apa? Jadi gini Mas, untuk tahapan awal ya, kalau saran saya, kalau istilahnya dia sudah punya anak, udah ada minat di ayam, atau mungkin sudah usaha nyoba-nyoba dulu lah di rumah 5 atau 10 atau itu untuk menjadi 150, ada tahapnya seperti apa kalau dari Mas Dipo? Jadi gini, pada dasarnya ayam itu kan sebenarnya beli pakan sendiri. Ayam Ya, beli istilahnya pakan kan sendiri, dari hasil dari telur kita jual, itu kita belikan pakan, istilahnya kan dia beli sendiri toh. Sisanya itu baru istilahnya hasil kerjanya kita. Ya tergantung niatnya kita. Kalau maksudnya kita beli sendiri gimana? Saya kok belum nyambung. Jadi belum gini, nyambung. pada dasarnya itu kan pendapatan dari telur ini kan berputar toh Mas. Oh iya, uang kan? dari hasil kita menjual telur ini Kan berputar. Kita alokasikan jadi pakannya dia. Terus dibelikan. Sisanya mungkin bisa vitamin gitu. atau obat-obatan dan sebagainya. Terus sisanya ya keuntungan kita, istilahnya kan gaji kita lah sebagai wira swasta, wirausaha gitu. Nah, berternak. Nah, istilahnya kan kalau teman-teman ternak apa ya, buat istilahnya kan ya ayam itu cari pakan sendiri gitu. Kita kan ngerawatnya gitu loh. Melalui kita lah melalui kita di situ. Kalau dari kecil istilahnya dari beberapa ekor, kita lihat ya, kita gini aja, karena semua itu kan juga orang mau usaha itu kadang juga kepikiran modal tempat. Ya tergantung orang, istilahnya fokusnya dia dulu. Kalau 5 ekor sih, kalau saran saya sih, wong 5 ekor itu bisa di apa ya istilahnya, disambi bahasa Jawanya. Apa ya istilahnya, bukan jadi yang utama gitu ya, bukan jadi di utama. Kecuali kalau udah di angka ratusan, punya kandang sendiri, mungkin harus kita fokusin. Ya meskipun kita juga bisa, ya harusnya kita turun lapang juga, karena kita kalau nyuruh orang tanpa kita tahu apa yang kita kasih saran ke pekerja kita, nah kan kurang bagus. Kita harus lebih tinggi dari orang tersebut lah ya. Ya boleh dikatakan gitu, tapi ya juga bukan harus gimana. Kadang-kalanya kalau di area peternakan yang bantu situ dia sudah juga pengalaman toh, mungkin dia bunda dari yang ternak satu dan sebagainya. Kita sharing aja. Kita di sini bukan masalah banding ilmu atau enggak, cuma kita sharing cari yang terbaik. Kita ngerawat cari yang termudah, tersimpel, tapi gunanya manfaatnya lebih enak. Lebih bagus lah istilahnya kayak gitu. Di situ sih. Kalau dari pertanyaannya Mas Yusuf masalah 5 dan sebagainya, ya itu bisa ya kita rawat, kita bisa buat kandang kecil, kita rawat, kita kasih pakan, telur, tapi kan dia kan nggak butuh kan banyak waktu saat apa istilahnya kita ngerawat toh. Pagi kasih pakan, nguras, kita bisa tinggal, ya kan. Siang kita kasih pakan, kita mungkin bisa yang lain dulu melakukan sambil yang lain lah ya, aktivitas yang lain. Kecuali kita benar-benar sudah fokus, kita sudah ya niat ternak, terkata jangan banyak dulu lah kalau kita masih awam, takutnya nanti malah jadi bumerang, kita nggak bisa ngerawat, banyak yang mati, rugi kita. Sambil belajar ya. Sambil belajar, 100 dulu dan sebagainya. Ada nggak nih kejadian, saya sih sebenarnya menunggu-nunggu, ada nggak kejadian lucu dari Mas Dipo selama ini? Mungkin dari kesambi kegiatan yang lainnya ada nggak ya? Mungkin kedodoran kegiatan yang lainnya, atau sambil bertani sambil berternak, ada nggak kejadian-kejadian lucu? Kalau kejadian lucu itu sebenarnya bukan masalah waktu sih Mas. Ya saat kita ngerawat ayam aja. Kadang ayam itu kan ya kita ngasih pakan nggak sabar, kita ngasih pakan yang satu sisi, yang belakang nggak sabar, kita dipatuk dari belakang, ya biasa. Ya sebenarnya ada yang unik lagi tadi, tapi sebelum video ini kita mulai, saya suruh matikan soalnya takut kena copywriting. Tahu nggak apa? Ayamnya diajak dangdutan bro. Iya ayamnya jadi nggak manusia aja, ayamnya diajak dangdutan. Tak kasih radio memang teman-teman, dikasih di kandang itu. Jadi bukannya dia biar pinter nyanyi, bukan Mas Yusuf, ya adaptasi aja dengan suara-suara volume agak keras. Jadi biar kalau misalnya ada orang baru yang masuk ingin main ke kandang, contohnya Mas Yusuf gitu, nggak kaget gitu ya. Kaget karena pada dasarnya ayam gitu beda sama ayam kampung. Ini saya mikir nih, ini ayam nih setiap hari minta makan mulu ya, dia nggak pernah puasa kayak kita Senin Kemis gitu ya. Ini kalau Mas Dipo lagi
lagi mungkin ke kota atau mungkin keluar kota atau gimana, nih siapa yang ngasih makan ya? Siapa yang ngasih makan? Atau dia bisa nyari makan sendiri? Nah, jadi gini. Nah, kalau keluar kota gimana? Oh, jadi gini, pernah kalau saya yang keluar kota saya, ya saya sama keluarga saya, keluarga kecil saya lah istilahnya. Saya biasanya minta bantuan ke adik saya. Oh, ke adik. Kalau semuanya gimana, Bro? Pernah pengalaman. Pernah. Kalau, pernah ya sudah. Pernah. Tapi ya kita bisa nginep cuma semalam. Oh, nggak bisa sampai lebih ya? Iya. Tapi semalam tuh ditinggal udah bisa ya? Bisa. Jadi kita berangkat sore. Berangkat sore setelah makan siang, kita kasih porsi yang 2 kali lipat dari biasanya. Estimasi kita itu cukup sampai pagi. Oh iya. Kita harus nyampe sebelum makan siangnya dia. Enggak pelompokan ya? Gitu. Enggak, ayam itu dia sudah bisa nyetep porsi makannya. Berhenti sendiri ya? Porsi makannya. Beda sama kita manusia, Bro. Beda. Manusia kadang kita masih ya khilaf juga. Makanya di RSG 1 banyak ukuran big size itu ya bukan begitu sih sebenarnya. Iya sih. Tapi kita juga seneng kalau ada yang terus suka makan itu RSG 1 semakin laris. Lah, amin. Ya. Sebelumnya juga pernah jalan kopi karena saya lihat sih di sini kopi ya yang unggul ya. Iya, dulu saya nggak main kopi sih Mas, cuma bapak saya dulu itu pernah tanam kopi di sini, Arabica bagus hasilnya. Cuma karena ya dulu bapak juga masih, yaitu karena masih bekerja di tempat, istilahnya di kerjaan lain. Ada kesibukan lain ya. Iya, beliaunya kurang fokus di kopi, jadi akhirnya kopinya dibongkar, digantikan tebu. Nah itu yang sekarang yang mungkin sedikit saya sesali. Jadi saya sekali karena saya jujur suka kopi. Kedua juga sekarang kopi apa ya, permintaan kopi kan besar. Agak meningkat gara-gara kafe-kafe, terus gara-gara mungkin yang kedai-kedai kecil-kecil minuman kopi campur susu ya. Iya, campur susu boleh. Campur telur nggak enak ya? Nggak enak. Mungkin SMG itu masih yang campur telur itu ya. Ya bisa dikondisikan lah. Nih Mas Bro, enaknya di desa nih. Ini tahu durian ini Bro. Ya, tinggal tunggu panen. Ada durian. Tapi belum panen. Belum panen ini. Tapi belum panen. Ada durian. Masih di ada 2. Biasanya di perawatan terus ini, nggak tahu ini masih mau berbuah apa enggak, karena ya mungkin di sini struktur tanahnya mungkin yang tanahnya. Jadi teman-teman yang minat ingin ternak ayam, siapkan dana cadangan agak panjang gitu ya. Cadangan untuk membeli pakan sampai dia benar-benar dia bisa beli pakan. Istilahnya dia bisa bertelur produktif, hasilnya bisa buat beli pakannya dia sendiri. Iya, di situ. Jadi ya ayam itu kurang lebih ya efektifnya kalau dia di minggu kedua sudah mulai menurun, usia 1,5 bulan sudah angka 70% ke atas. 2 bulan lah, 2 bulan itu sudah bisa, 2 bulan setengah, 2 bulan. 2 bulan ya. Soalnya yang baru kemarin saya 2 bulan udah 80%. Kalau ini kan Mas Dipo 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Artinya sudah mulai ada semi-semi yang ayamnya afkir ya. Afkir. Lah yang pertama itu Mas sudah saya afkir. Oh, sudah di afkir. Ini tinggal 50. Kalau sudah di afkir dibeli ke peternak daging ya. Ayam daging atau iya, masuk. Digoreng sendiri. Iya. Digoreng sendiri. Ada, tapi ada Mas yang biasanya keliling beli. Oh, beli. Oke, demikian kurang lebihnya perbincangan kita dengan Mas Dipo. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa juga main-main ke websitenya RSG1 ya, ada di rsg1sobos.com, ada di Shopee juga, ketik aja di tombol search RSG1 Sobos, ataupun mau main-main ke toko kita juga bisa, tinggal ketik di Google Map RS31 Sobos. Jadi kurang lebihnya seperti itu, kami mohon maaf, kita undur diri terlebih dahulu, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.